Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 12 yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Jadi sebelumnya silakan klik subscribe terlebih dahulu. Jadi biar siswa Ibu terutama lebih mudah lagi nih untuk mencari materi yang akan kita bahas di kelas 12 kali ini. Pertama, apa sih yang akan kita pelajari di penyetaraan reaksi redoks ini? Jadi ada beberapa hal. Pertama yaitu kita akan menjelaskan dan juga belajar tentang bilangan oksidasi. Nah, sebenarnya bilangan oksidasi ini di kelas 10 sudah siswa Ibu pelajari nih, tapi mungkin sudah lupa kan. Nah, makanya akan Ibu flashback lagi tentang menentukan bilangan oksidasi. Selanjutnya yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Dan juga metode lainnya seperti metode ion elektron ya. Jadi metode ion elektron itu bisa dikatakan dengan metode setengah reaksi. Ada dua suasana yaitu suasana asam dan juga suasana basa. Jadi ini akan kita pelajari di penyetaraan reaksi redoks. Nah, di sini adalah rencana Ibu. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan belajar menentukan biloks, lalu metode perubahan biloks, dan hingga kita ulangan harian. Jadi persiapkan diri kalian ya. Oke, langsung aja untuk subbab yang pertama yaitu tentang bilangan oksidasi. Seharusnya nih sudah tidak perlu Ibu ajarkan lagi, tapi mungkin sudah pada lupa kan? Dan ini adalah konsep dasarnya. Jadi kalau tidak bisa tentang bilangan oksidasi ya tidak akan bisa untuk menyetarakan reaksi redoks gitu. Jadi bilangan oksidasi ini tentunya kalian dapat menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Sebenarnya apa sih bilangan oksidasi? Jadi bilangan oksidasi adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi kita menggunakan aturan biloks. Ya, di sini adalah beberapa aturan biloks dan harus kalian pahami dan hafalkan seharusnya. Ya, jadi yang pertama, aturan biloks bilangan oksidasi dari unsur bebas itu sama dengan 0. Unsur bebas apa saja sih, Bu? Jadi unsur bebas itu contoh misal Cl2, dia sendirian. Cl2, H2, lalu N2, atau lagi misalnya Fe, ya misalnya Li gitu kan. Pokoknya yang sendirian ya. K sendirian ya. Lalu ada juga contohnya misalnya Mg sendiri. Dia pasti biloksnya 0 ya. Ingat-ingat ya, unsur yang sendirian itu biloksnya 0. Nah, selanjutnya yaitu bilangan oksidasi unsur golongan 1A, 2A, dan 3A itu mengikuti golongannya ya. Jadi misalnya golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3. Apa saja golongan 1A? Ayo masih ingat? Siapa yang masih ingat yuk? Golongan 1A itu yang sering muncul saja ya. Itu seperti Li, Na, K. Nah, di sini ingat dalam senyawa ya. Jadi bukan sendirian tapi dalam senyawa. Nah, selanjutnya lagi golongan 2A, contohnya misalnya Be, Mg, Ca itu yang sering muncul. Dan untuk golongan 3A itu Al. Contohnya gimana, Bu? Oke, contohnya misal ada NaCl. Nah, di sini ada senyawa NaCl di mana dalamnya ada Na. Na itu kita tahu bahwa golongan 1A. Maka dia mempunyai plus 1 biloksnya ya. Karena Na adalah golongan 1A maka biloksnya plus 1. Oke, lanjut. Bilangan oksidasi unsur H di dalam senyawa itu sama dengan plus 1. Ingat, H itu plus 1 tapi ada pengecualiannya. Apabila berikatan dengan logam dia menjadi min 1. Contoh ya, misalnya ada HCl, jadi H di dalam HCl. Maka H ini mempunyai biloks sama dengan plus 1. Oke. Nah, tapi contoh lain misalnya hanya berikatan dengan logam. Logam itu contohnya yang logam yang ada di golongan 1A, 2A, 3A. Contoh misalnya Na dengan H.
maka H di sini adalah -1 bukan +1. Gitu ya. Tapi kebanyakan adalah H dalam senyawa yang biasa. Selanjutnya yaitu bilangan oksidasi unsur O selalu -2, tapi ada pengecualiannya, yaitu apabila dalam peroksida O-nya menjadi -1 ya. Sama seperti H tadi, contoh misalnya O di dalam H2SO4. Nah, O-nya di sini adalah -2. Tapi beda lagi misalnya O dalam senyawa peroksida, O-nya di sini -1. Gitu ya. Misalnya H2O berarti O di sini -2. Itu, udah paham ya? Oke. Dan selanjutnya bilangan oksidasi dari senyawa sama dengan 0. Ingat ya, senyawa itu gabungan dari unsur. Nah, contoh misalnya senyawa ini ya ini H2SO4, H2O, yaitu senyawa. Contoh misalnya H2O ya. Dia biloxnya itu totalnya sama dengan 0. Jadi misal H kan mempunyai bilox +1 aturannya kan. Jadi +1, jangan lupa kita kalikan indeksnya. +1 kali 2 +2. O-nya selalu -2. Ya, maka benar kan? +2 dikurangi 2 sama dengan 0. Contoh lain, misalnya HCl. H selalu +1. Nah, Cl yang ditanyakan berapa nih biloxnya? Jangan lupa HCl itu adalah senyawa, jadi kita sama dengankan dengan 0. Nah, maka di sini +1 ditambah berapa biar sama dengan 0. Gampang kan? Menjadi -1. Jadi Cl-nya itu -1. Bisa, pasti bisa. Ini baru aturan bilox, masih ada lagi aturan bilox ya. Jadi tolong dipahami benar-benar untuk aturan bilox karena konsep yang dasar banget biar kalian bisa menyetarakan reaksi redox itu. Lanjut, bilangan oksidasi dari ion sama dengan muatannya. Ingat ya, ion itu adalah atom yang bermuatan. Jadi contoh misalnya ada Cl-, nah berarti dia mengikuti muatannya. Ada min, jadi -1. Contoh lagi, misal ada Fe3+. Oke, berarti Fe3+ ini biloxnya +3. Contoh misalnya ada ClO-. Nah, berarti kita sama dengankan dengan muatannya. Di situ muatannya min, berarti artinya -1. Gitu. Sama seperti tadi, kita ambil unsur yang sudah diketahui aturannya. Jadi antara Cl sama O yang sudah ada aturannya adalah O. Di sini O-nya -2. Berarti Cl-nya berapa? Gitu kan. Jadi X ditambah -2 sama dengan -1. Jadi X-nya berapa? -1 tambah 2. Oh, X-nya sama dengan +1. Gampang ya. Jadi Cl-nya ya. X itu Cl-nya. Maksudnya Cl-nya +1. Semoga kalian paham. Lanjut. Bilangan oksidasi S di dalam senyawa itu sama dengan -2. Tapi ada pengecualian, apabila dalam senyawa itu ada O-nya, bisa +6, bisa +2, bisa +4. Contoh, perhatikan. Misalnya, ada H2S. Nah, S ini di dalam senyawa H2S. Maka, bilox S sama dengan -2. Paham ya? Tapi, apabila dalam senyawa itu ada O-nya. Contoh, misalnya H2SO4. Nah, S-nya berapa? Tergantung, S-nya bisa +6, +2, +4 gitu. Gimana cara menentukannya? Sama seperti tadi, H2SO4 adalah senyawa netral. Jadi kita sama dengankan dengan 0 ya. Kita sama dengan 0 dulu. Nah, di sini ada unsur yang sudah ada aturannya seperti H, seperti O ya kan? H itu +1, jangan lupa kita kalikan dengan indeksnya menjadi +2. Selanjutnya O -2 kita kalikan indeksnya menjadi -8. Nah, S di sini berapa nih? +2 ditambah S ditambah -8 sama dengan 0. S-nya berapa? Bisa kan? Penjumlahan kayak gini, gampang kan? Aljabar kayak gini. Nah, S-nya ketemunya +6 gitu. Ya. Oke, dan yang terakhir adalah bilangan oksidasi unsur F dalam senyawa selalu. Jadi ini nggak ada pengecualiannya. Selalu -1. Jadi contoh misalnya H sama F -1, Na sama F -1. Kecuali F-nya itu sendiri.
atau misalnya F2, berarti dia unsur bebas dong, maka 0. Paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, lanjut. Berarti di sini kita sudah menyimpulkan apabila terjadi kenaikan bilangan oksidasi, ya, maka namanya reaksi oksidasi. Contoh, misalnya dari plus 2 menjadi plus 3 nih, biloxnya naik kan, maka reaksinya oksidasi. Kebalikannya, kalau terjadi penurunan berarti reduksi. Contoh, misalnya dari plus 2 menjadi plus 1, turun kan tuh. Nah, jadinya reaksi reduksi. Paham ya semua ya anak-anak ibu ya? Nah, kalau sudah paham, yuk kita tinggal latihan soal biar paham. Mari kita sama-sama mengerjakan pertama CR dari K2CrO4. Nah, berarti yang ditanya adalah bilox dari CR-nya nih, berapa nih di dalam K2CrO4. Kita tulis dulu K2CrO4. Selalu ingat ya, K2CrO4 adalah senyawa netral, ya, nggak ada ionnya, maka kita selalu sama dengankan dengan 0. Makanya itu adalah golongan utama, golongan 1A, maka biloxnya plus 1. Oh, itu juga sudah ada aturannya, min 2. Nah, jangan lupa kita kalikan indeksnya. Plus 1 kali 2. Kita taruh atas aja biar cepat. Plus 2, min 2 kali 4, min 8. Nah, CR-nya berapa nih? Bisa kan? Plus 2 ditambah CR dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti CR-nya berapa? CR-nya plus 6. Gampang. Lanjut, S dalam Na2SO3 sama seperti tadi. Berarti Na golongan 1A ya. Makanya harus dihafalkan nih aturan bilox. Plus 1 kali 2 plus 2. Oke. Lanjut, O min 2 kali 3 min 6. Nah, berarti jangan lupa kita sama dengankan dengan 0 karena Na2SO3 adalah senyawa netral. Maka S-nya di sini berapa? Plus 2 ditambah S dikurangi 6 biar sama dengan 0, jadinya plus 4. Udah. Lanjut lagi H2CrO4 yang ditanya itu CR-nya. Nah, di sini sama, jadi plus 1 kali 2 plus 2. Min 2 kali 4 min 8, kita sama dengankan dengan 0. Nah, maka di sini CR-nya berapa nih? Plus 6 kan? Nah, plus 6 ini ingat ada angka 2-nya nih. Berarti plus 6 itu untuk 2 CR. Nah, bilox itu tuh untuk 1 atom. Jadi kalau CR doang berarti menjadi plus 3 gitu ya. Jadi kalau turun itu dibagi, kalau kita mau nulis naik itu dikali indeksnya. Paham ya? Nah, semoga kalian lebih paham lagi. Lanjut. Br2 berarti dia unsur bebas sendirian, jomblo, maka 0. Lanjut, ClO- sama seperti tadi, ClO-, berarti di sini dia punya muatan min 1. Apabila bilox ion, maka sesuaikan dengan muatannya. Di sini berarti muatannya min 1 dong. Ya, kita tulis dulu. Min 1 nih. Nah, yang sudah ada aturannya adalah O, min 2. Jadi kita sama dengankan min 1, min 2-nya ke atas. Jadi kalau tidak ada indeks ya udah langsung ke atasin aja, ya. Berarti di sini Cl-nya berapa nih? Cl dikurangi 2 sama dengan min 1. Berarti Cl-nya berapa? Min 1 ditambah 2. Cl-nya plus 1. Mudah sekali kan? Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana untuk direaksi? Gampang seperti tadi. Kita cari bilox di masing-masing unsurnya dulu ya. Nah, contohnya di sini K sama I. Oh ya, untuk koefisien kita hiraukan aja ya. Jadi jangan ikut ke perhitungan. Jadi kita coret aja khusus bilangan oksidasi. Jadi di sini K sama I. K itu adalah golongan 1A, maka dia biloxnya plus 1. Lalu Ki-nya adalah senyawa netral, jadi kita sama dengankan 0. Langsung aja cepet, jadi I-nya min 1 kan. Cl2 dia unsur bebas 0. I2 unsur bebas 0. Nah, KCl sama kayak tadi, K plus 1, Cl-nya berarti min 1 dong, karena senyawa netral sama dengan ini 0. Mudah sekali. Nah, kita tinggal bisa lihat mana unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dari kiri ke kanan. Jadi contoh K, tetap nih sama-sama plus 1. Oke. Lanjut I, dari min 1 menjadi 0, turun.
Tadi namanya apa kalau turun? Kalau turun itu namanya, min 1 menjadi 0, itu naik ya. Min menjadi 0, oksidasi. Nah, lanjut dari 0 ke min 1, kebalikannya. Berarti turun. Kalau turun, reduksi. Gitu, mudah sekali ya. Jadi di sini kalian sudah bisa menentukan masing-masing biloxnya, terus menentukan nih mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Ya, bisa ya. Cukup sekian untuk materi bilangan oksidasi kali ini. Di episode kedua yaitu kita akan belajar penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Jadi silahkan pelajari lagi tentang bilangan oksidasi. Next kita akan belajar ke materi selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.